Pemirsa, ratusan pengunjung tempat hiburan malam di Kota Makassar tadi malam dibubarkan tim gabungan Satgas COVID-19 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pembubaran dilakukan karena tempat hiburan malam melanggar jam operasional dan melanggar protokol kesehatan. Ratusan pengunjung yang tengah menikmati pesta di tempat hiburan malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dikagetkan dengan kedatangan tim gabungan Satgas COVID-19. Karena dianggap melanggar protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan, Satgas membubarkan para pengunjung. Razia tempat hiburan malam ini berdasar laporan masyarakat yang mengeluhkan pelanggaran protokol kesehatan dan kerumunan di tempat ini. Itu berdasarkan laporan masyarakat bahwa sana terjadi membeludak pengunjung, makanya dari itu sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan Kapolres Polrestabes, ya itu kita sepakat untuk langsung mendatangi, ternyata betul apa yang menjadi laporan itu betul adanya. Tidak hanya membubarkan kerumunan, Satgas COVID-19 juga menyita sejumlah minuman keras dari dalam kafe dan beberapa fasilitas. Teguran juga diberikan kepada pengelola tempat hiburan untuk tidak beroperasi melebihi batas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Jajaran Sat Narkoba Polrestabes Medan menyegel tempat hiburan malam yang melanggar prokes dan menimbulkan kerumunan. Saat razia, petugas juga temukan narkoba jenis ekstasi dan ganja. Tempat hiburan malam di Jalan Abdullah Lubis, Medan mendadak heboh. Sejumlah pengunjung yang dalam kondisi mabuk minuman keras dikejutkan dengan kedatangan petugas gabungan yang melakukan razia. Sejumlah pengunjung berusaha kabur, namun upaya mereka sia-sia karena pintu keluar telah dijaga petugas. Para pengunjung lantas diminta menjalani tes urin. Petugas mengamankan seorang pengunjung WNA yang tengah mabuk berat. Petugas juga menggeledah dan memeriksa pengunjung. Hasilnya, petugas menemukan narkoba jenis ekstasi dan ganja kering di toilet yang diduga disembunyikan pemiliknya. Tidak mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Polrestabes Medan mengamankan kurang lebih 100 pengunjung karena melewati batas dan tidak melakukan prokes sebagaimana yang telah ditentukan. Ada bahan-bahan narkoba yang kita temukan di lokasi. Selanjutnya 100 orang pengunjung dan karyawan bar diamankan ke Mapolrestabes dengan menggunakan truk polisi. Sementara tempat hiburan malam disegel dengan dipasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharap, iNews melaporkan. Warga Kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara menggelar aksi memblokir jalan lintas Sumatera atau Jalinsum. Mereka meminta jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di pemakaman umum segera dipindahkan. Dengan membakar ban, ratusan warga lingkungan 1 Kelurahan Aik Tampang, Kota Padang, Sidempuan memblokir Jalan Imam Bonjol yang merupakan jalan lintas Sumatera Senin dini hari. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Kota Medan ke Bukit Tinggi, Sumatera Utara tidak bisa dilalui. Warga kesal dengan pemakaman pasien COVID-19 di pemakaman umum yang berada di permukiman warga. Aksi warga yang berlangsung selama 1 jam sempat melumpuhkan arus lalu lintas dari arah Kota Medan ke Bukit Tinggi. Mereka tetap menyampaikan terkait keluhannya pemakaman COVID yang ada di pemakaman umum. Padahal untuk pemakaman COVID umum tadi pihak gugus tugas Kota Padang Sidempuan sudah menyampaikan secara jelas apa yang menjadi kekhawatiran oleh masyarakat sudah dijawab. Minggu kemarin warga Kelurahan Aik Tampang membakar area makam pasien COVID-19. Warga keberatan karena jenazah tidak dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 yang sudah disediakan. Dari Padang, Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Makam trio Fauki Firdaus di kawasan Durensawit, Jakarta Timur digali kembali. Hal ini untuk kepentingan otopsi jenazah trio yang meninggal usai mendapatkan vaksinasi AstraZeneca.
Ibunda Trio Firdaus menangis histeris saat makam anaknya dibongkar oleh petugas. Ia harus ditenangkan oleh keluarga dan petugas. Pembongkaran makam Trio Firdaus ini dilakukan untuk kepentingan otopsi. Jenazah Trio lantas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah menjalani proses identifikasi oleh petugas. Keluarga berharap proses autopsi ini dapat mengungkap penyebab kematian Trio yang sebelumnya diduga meninggal setelah menjalani vaksinasi COVID-19 dari AstraZeneca. Karena kami sampai saat ini masih teguh berkata bahwa ini murni karena vaksin. Kenapa kami punya analisa seperti itu? Yang pertama adalah tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Setelah autopsi kami harapkan juga ada transparansi dari pihak RSCM, Komnas KIPI, dan pihak-pihak terkait ya, terutama Kemenkes yang selalu bilang vaksin AstraZeneca ini aman gitu. Sebelumnya Trio Fauki Firdaus meninggal dunia setelah alami sakit kepala dan demam tinggi lalu kejang. Keluarga menyatakan Trio dalam kondisi sehat sebelum menjalani suntik vaksin COVID-19 AstraZeneca. Trio mengeluhkan sakit usai divaksin di Gelora Bung Karno, Senayan. Sempat tak sadarkan diri, Trio dibawa ke rumah sakit tapi nyawanya tak tertolong. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Warga positif COVID-19 di perumahan Gria Melati, Kelurahan Bubula, Kota Bogor, Jawa Barat terus bertambah. Selain diberlakukan pengetatan aktivitas, Satgas COVID Kota Bogor akan mengevakuasi warga terpapar untuk diisolasi di gedung BPKP Ciawi. Petugas penanggulangan COVID-19 Kota Bogor terus melakukan penyemprotan disinfektan terhadap rumah-rumah warga di perumahan Gria Melati, Kelurahan Bubula, Kota Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan menyusul tingginya angka warga yang berstatus positif COVID-19 di perumahan tersebut. Meski sudah dilakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat, warga yang terpapar COVID-19 di perumahan tersebut terus bertambah. Sebelumnya, warga terpapar sebanyak 32 orang. Setelah diadakan tes swab antigen, jumlah warga positif bertambah total menjadi 46 orang. Jadi Gria Melati ini kita nyatakan kejadian luar biasa dan pembatasan aktivitas. Itu pertama. Yang kedua adalah kita pastikan juga jangan sampai klaster ini menyebar ke tempat yang lain. Karena itu kita fokus untuk memastikan petugas, pengunjung dan lain-lain ini dibatasi secara ketat. Sebagai langkah antisipasi agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain, selain memperketat kegiatan masyarakat, Pemkot Bogor akan mengevakuasi seluruh warga yang dinyatakan positif COVID-19 ke tempat isolasi di BPKP Ciawi Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 warga yang datang dari arah Parapat, Kabupaten Simalungun tidak terima menjalani karantina di rumah singgah COVID-19 Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga pun berdebat dengan pihak pengelola rumah singgah dan petugas BPBD. Hasilnya di sana tidak positif, belum pasti. Ini analisanya masih ragu. Aksi adu argumen terjadi antara salah seorang warga dengan petugas terkait. Debat ini terjadi lantaran petugas mendapati 5 warga di satu kendaraan terindikasi positif terpapar COVID-19. Saat pengecekan di pos Simpang 2 ada keraguan hasil. Petugas pun meminta ke 5 warga mengecek kembali di rumah singgah. Jadi maksud saya kalau mereka itu membuat suatu kerjaan yang sudah standby, ya artinya mereka berurutan lah. Setelah kami di sini, Anda yang bisa menerima di sana. Mau ditahan, mau direhab di sini. Kami siap gitu. Tapi harus jelas dulu ya Pak? Jelas dong. Ini jangan dianggap orang kampungan, orang pendidikan juga kan. Kita harus prosedur gitu loh. 5 warga yang terindikasi merupakan pelaku perjalanan yang datang dari arah Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dari penelitian dari para tim kesehatan tadi masih agak diragukan. Nah, jadi selanjutnya dibawa ke rumah singgah untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Jadi lebih jelasnya nanti dari rumah singgah, atau itu positif atau negatif. Jadi dari sini tadi masih ada keraguan. Kelima warga menolak dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Mereka meminta status kejelasan positif atau tidaknya COVID-19 dari petugas yang berjaga. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.
Kesal terjaring razia karena tak memakai masker, seorang pria pukul petugas. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.